Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku lagi nggak ngasih tips tentang kecantikan atau ngasih tutorial hijab ke kalian. Kali ini aku akan ngebahas tentang kesehatan ya, yang banyak banget dialami oleh para wanita sedunia karena eh, pola makan yang berantakan ya, sangat berantakan terutama di Indonesia ya, yang banyak sekali penderita MAH, gastritis atau asam lambung. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang kesehatan seputar lambung, yaitu GERD yang setelah aku sebutkan tadi ya. Aku tuh penderita asam lambung sudah lama sekali ya, sudah bertahun-tahun ya. Yang awalnya tuh gejalanya tuh aku nggak ngerti itu ternyata gejala GERD atau itu gejala asam lambung, karena setiap hari tuh aku sakit. Setiap hari tuh aku uh, selalu sakit, kayak keringan, mual, sakit di perut, meriang, bahkan sampai demam ya, sampai diare. Pokoknya sakitnya tuh kayak dahsyat gitulah ya, sampai setiap 2 minggu sekali baru keluar opnam. Aku sudah masuk IGD lagi, aku sudah opnam lagi dengan suntikan yang menakutkan itu ya menurut aku, karena aku setiap opnam itu susah untuk dicari apa sih namanya tuh, dicari urat darah ya untuk masukin si jarum untuk infus itu. Jadi aku paling takut sebenarnya kalau untuk opnam, dan paling males banget karena berkali-kali tusukannya. Jadi di sini kali ini aku mau ngebahas tentang kesehatan seputar GERD tadi. Dan kita tuh harus benar-benar paham tentang diri kita sendiri ya. Uh, jadi ternyata selain obat yang aku konsumsi, ada makanan, 12 pantangan makanan yang benar-benar kita harus hilangkan dalam hidup kita. Karena apa? Kita kalau sudah menyandang yang namanya penyakit GERD, penyakit MAH ya, itu benar-benar harus dihilangkan karena mudah sekali untuk kambuh kalau kita lalai menjaga pola makan kita. Jadi dulu ya aku sakitnya tuh kayak dikit-dikit sakit. Aku nggak ngerti kalau itu tuh sakit lambung. Jadi aku sampai cek yang namanya CT scan. Aku kira tuh CT scan nggak sakit ya. Ternyata tuh pas dimasukin zat kontras ya, di saat kita CT scan tuh, naudzubillahi min dzalik, sakitnya, masya Allah, subhanallah, sakitnya sampai ke dada, sampai kayak mau mati, tahu nggak? Sampai kayak mau pingsan di tempat, tapi ternyata aku masih hidup. Pokoknya jangan deh kalian, semoga kalian sehat selalu, semoga kalian pantangin makanan, menjaga kesehatan kalian sedari dini mungkin, jangan sampai kalian kena penyakit GERD atau asam lambung. Dan sampai ke endoskopi, sampai semua seluruhnya aku tes segala macam ya, nggak ada penyakitnya, ternyata ya tetap hasil USG benar ada asam lambung atau gastritis terjebak di perut aku, di lambung aku, di usus aku, pokoknya semua uh, timbul oleh gastritis atau asam lambung yang berlebih. Disclaimer, aku ini bukan dokter, aku bukan tenaga medis, tapi aku ini penyandang penyakit GERD atau asam lambung. Jadi 12 pantangan makanan yang wajib kita hindari sebagai penyandang penyakit GERD atau asam lambung adalah yang pertama, kopi. Jadi dulu tuh ya, pola hidup aku tuh berantakan banget. Aku suka yang namanya begadang, apalagi kalau punya hajat ya. Aku selalu tunggu sampai subuh karena aku ngaji, zikir, aku sholat ya, sholat sunnah karena saking kepengen hajat ya. Dan di situ semulai setelah isya aku pasti minum kopi.
Dan besok paginya aku harus beraktivitas. Kalau kepengen melek, aku harus minum kopi. Jadi si kopi ini bikin aku kecanduan sampai aku tuh punya gerai kopi, beberapa outlet kopi ya, kafe kopi, sampai aku racik sendiri dan itu tuh enak banget rasanya. Racikan aku tuh kopinya enak banget dan selalu aku berinisiatif buat macam-macam aneka rasa kopi. Ada yang pakai hazelnut, ada yang cappuccino, ada yang mochaccino, sampai aku tuh hafal sama bau-bau kopi ya, itu dulu ya. Jadi itulah penyebab aku sekarang punya penyakit lambung, punya penyakit GERD atau asam lambung. Kopi. Kita harus saat ini yang sudah terlanjur punya GERD, kita harus hilangkan kopi dari hidup kita walau kita tuh sangat mencintai kopi. Jadi wajib banget yang namanya menghilangkan kopi, kopi, kopi total ya. Dan yang kedua itu teh hijau. Kenapa aku dulu minum teh hijau ya? Karena menurut aku itu tuh pengganti kopi di saat aku lagi nggak bisa ngopi. Tapi ternyata salah, teh hijau sama kandungannya dengan kafein, dia itu bikin melek ya. Dan memang sih ya, menjaga kestabilan berat badan kita bagus untuk diet, tapi bahaya sekali untuk penderita asam lambung atau penderita GERD ya. Kita nggak boleh sama sekali minum teh hijau walaupun alasan untuk diet, karena banyak metode diet yang lebih sehat ya daripada kita harus meminum kafein yang membahayakan bagi tubuh kita. Jadi si teh hijau ini harus dihilangkan sama sekali total. Kita nggak boleh minum teh hijau karena setelah aku riset ke badan aku sendiri, teh hijau itu langsung bikin kelingan, apalagi minumnya nggak perlahan kayak kita buat di gelas kecil langsung kita minum, tentu langsung kayak bikin melek gitu ya, kan namanya kafeinnya juga tinggi kayak setara dengan kopi. Jadi setelah aku minum teh hijau pasti kambuh, pasti kumat, pasti kelojotan, pasti dada sesak ya, pasti itu sakit banget. Oke, yang ketiga adalah cabai bubuk. Sekarang ini ya, di era sekarang ini musim banget ya makanan yang mengandung cabai bubuk. Apalagi kalian, kita ya, yang suka makanan Korea, makanan Jepang, atau kayak ngebakso, nggak usah jauh-jauh lah ya, makanan luar negeri. Kita makan bubuk cabai aja udah nikmat banget ya. Pakai bakso, pakai mie, pakai apa ya, pakai gorengan aja tuh enak. Jadi kita harus hilangkan itu makanan si cabai bubuk dari hidup kita karena bener-bener bikin lambung tuh sakit, beneran sakit banget, kayak nonjok, kelingan di badan langsung kayak udahlah kayak gimana ya sakitnya, udah nggak bisa berkata-kata lain. Jadi itulah ketiga ya pantangan penyakit asam lambung atau GERD. Dan yang keempat adalah saus. Saus dengan macam-macam saus, saus tomat, saus cabai, atau saus lombok, atau merek apapun, atau jenis saus olahan. Si saus ini kan cabai olahan ya, itu kita nggak boleh banget. Sekarang kita walaupun kemarin ya kita udah sehat, walaupun kita udah agak mendingan gitu, yang namanya saus tetap nggak boleh banget karena di lambung kita itu kayak luka loh ya. Setiap makan saus pasti sakitnya, amit-amit pasti sakitnya tuh nggak ketahan ya. Jadi yang ketiga, saus dengan merek apapun dan rasa apapun. Oke, yang kelima, 12 pantangan yang nggak boleh banget kalian makan di saat kalian kalian atau GERD kalian atau gastritis kalian sedang kambuh adalah roti beragi. Jadi roti tawar itu kan beragi ya. Pokoknya setiap roti yang beragi itu nggak boleh banget
karena raginya itu keras sekali ya di lambung. Jadi setiap habis makan roti pasti perut tuh begah lama-lama menghasilkan asam lambung yang berlebih dan ngebikin kita langsung kumat si gastritisnya. Jadi kita harus menghindari si roti beragi itu ya. Pokoknya macam-macam roti yang dipakaikan ragi. Lebih baik kalian makan rebus-rebusan daripada harus makan roti yang beragi karena panas banget di perut dan bikin gak nyaman seharian. Kalian gak disarankan makan makanan roti ya kalau kalian punya sakit lambung atau lambung kalian sedang kambuh. Yang keenam adalah soda. Kalian ya gak boleh banget minum soda di saat kalian punya penyakit GERD atau sedang kambuh sakit asam lambungnya. Soda itu beneran sama sekali nggak boleh ya, titik. Nggak pakai tawar-menawar karena langsung kayak gimana ya, kayak langsung perang gitu ya di perut tuh sama asam lambung di perut ya, gas itu. Jadi yang harus kalian buang dalam hidup kalian bagi para penderita GERD atau asam lambung adalah minuman bersoda. Kayak contohnya ya Fanta, Sprite, Pepsi, atau yang lainnya yang bersoda. Aku juga dulu suka sih yang minuman bersoda tapi tidak terlalu favorit banget, tapi memang suka. Dan setelah minum soda pasti kambuh. Jadi kalian harus menghilangkan minuman bersoda dari hidup kalian. Yang ketujuh adalah tape. Aku tuh suka banget ya yang namanya tape. Apalagi dulu yang namanya belum punya penyakit asam lambung tuh sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat suka sama makanan tape-tapean, tape singkong, tape ketan, ya pokoknya enak kan itu kan bagi yang pencipta tape, sampai di jus ya, sampai dibakar ya macem-macem tuh. Sekarang aku udah nggak bisa makan tape lagi karena aku nggak kepingin sakit. Jadi ya sudah, kita harus menghilangkan tape dari hidup kita. Dan yang kedelapan adalah kol atau sayuran yang bergas tinggi. Ya, kalian harus benar-benar menghindari kol. Kol itu tinggi banget asam lambungnya. Itu sudah aku riset sendiri ke badan aku dan emang bener setiap aku habis makan kol gitu, entah digoreng, entah dikukus, entah direbus, entah ditumis, pasti kambuh. Pasti gasnya itu, asam lambungnya pasti naik lagi, pasti kumat. Jadi saat ini aku sudah tidak mengkonsumsi kol lagi. Dan kita para penderita GERD harus menghilangkan kol dari hidup kita. Dan kesembilan, tentunya ya buah yang asam-asam. Jadi kita tuh harus menghilangkan sekali yang namanya buah asam. Contohnya nanas, mangga muda yang masih asam, kedongdong, jambu yang asam ya, kan ada tuh jambu air yang masih setengah mateng, yang belum mateng, masih mangkel gitu ya, itu kan asam ya. Pokoknya kalian bisa riset sendiri, kalau sekiranya itu asam, sudah stop, jangan dimakan. Jadi aku sudah ngeriset ke tubuh aku sendiri yang aku penderita GERD bertahun-tahun, menahun-nahun ya, udah nggak bisa dikatain apa-apa lagi, sampai sudah bolak-balik ke rumah sakit. Si buah-buahan yang mengandung asam sudah aku hilangkan dari hidup aku. Yang ke-10 adalah makanan serba asin. Kita ya hidup di Indonesia, apa sih yang nggak asin ya? Walaupun yang nggak pakai mecin, tapi yang asin tuh kan enak ya, gurih ya. Kayak mie, ngebakso kita harus tambahin asin lagi. Gorengan, tahu ya,
harus kita tambahin garam lagi karena saking sukanya sama asin ya. Pokoknya apapun pasti ditambahin garam. Nah, itu kita harus buang dari hidup kita. Makanan yang terlalu asin. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita yang asin, kayak jangan berlebihan. Boleh pakai garam tapi jangan berlebihan, jangan terlalu asin. Biasanya kita perempuan pokoknya dikit-dikit tambahin garam, dikit-dikit tambahin garam. Mau seblak, bakso, bakso aci, apapun itulah, tahu goreng, pasti kita sukanya asin. Dan memang aku suka banget yang namanya asin. Jadi kita harus hilangkan hidup kita makanan yang gurih, yang asin. Oke, yang ke-11 ya. Pantangan makanan yang ke-11. Makanan atau minuman ya, alkohol. Tentunya ya, pastinya ya, alkohol itu sangat keras bagi tubuh ya, sangat tidak bagus. Dan di zaman sekarang banyak sekali minuman kaleng atau minuman koktail yang ada di kafe yang ada alkoholnya walaupun 0%, walaupun sedikit persen, itu nggak boleh banget. Itu sama sekali nggak boleh. Dan alhamdulillah aku nggak pernah juga sih minum alkohol, tapi dokter menyarankan tidak sama sekali untuk mengkonsumsi alkohol. Jadi aku nggak tahu rasanya kalau ini setelah minum alkohol, jadi aku nggak tahu ya. Dan yang ke-12, yang terakhir adalah kita penderita asam lambung itu kayak gimana ya? Susah, gampang ya cari makanan apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh, apalagi banyak banget dari kita itu, maupun laki-laki, perempuan, muda, ataupun sudah tua yang mengalami asam lambung. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi atau makan nasi putih. Beneran. Ini tuh beneran, itu riset aku sendiri, ke badan aku sendiri, ke tubuh aku sendiri. Kalau kita makan nasi terlalu banyak, asam lambung kita itu langsung naik, langsung begah, bukannya yang kenyang, malah sakit ya di perut, kayak dipelintir gitu loh ya, kayak nonjok-nonjok, langsung pusing, ngantuk, otomatis asam lambung tuh naik. Kalau makan nasi kebanyakan kan itu kan mengandung gula yang tinggi ya. Kita langsung ngantuk, langsung tidur walau sebentar. Nah, itulah timbulnya asam lambung. Walaupun kita nggak ngantuk, tetap bisa naikin yang namanya asam lambung. Jadi, kalau kalian yang susah menghilangkan makan nasi, kalian nggak bisa makan makanan selain nasi putih, kalian harus mengurangi porsi nasi. Bisa kalian makan dengan jarak ya, berjangka. Jadi makan porsi sedikit tapi sering. Jadi itulah ya 12 tantangan makanan atau minuman ya yang beneran harus dibuang dari hidup kita para penderita GERD, agar lambung kita sehat kembali, agar kita selalu sehat. Ya, kan kalau orang sakit tuh bawaannya tuh kayak putus asa. Jadi itulah 12 jenis makanan yang harus kita pantangi, harus kita buang. Itu riset aku pribadi, disclaimer, aku bukan dokter, tapi aku penyandang penderita GERD ya. Kalau kalian punya pengalaman, silakan kalian komen ya di deskripsi aku, di komenan YouTube aku. Oke, sekian. Aku waktunya pamit undur diri. Kalian bisa ulang-ulang atau bisa catat tadi pantangan apa saja di YouTube aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.